Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Indraprasta PGRI. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Di wilayah 3 atau yang mewakili, yang saya hormati pengurus besar PGRI, kepala BPLP PGRI, yang saya hormati Ketua Pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Ketua Pengurus PP PGRI Jakarta dan Sekretaris, yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan, para calon wisudawan kurang berminat dengan wisuda secara daring. Tapi kami tetap menawarkan. Jadi ada 2 opsi, luring dan daring. Yang tadi saya sebut adalah untuk wisuda secara luring. Hadirin yang saya hormati, Unindra walaupun terdampak COVID ya selama 2 tahun terakhir ini, tapi alhamdulillah berusaha sekuat tenaga menghadapi goncangan dan situasi yang tidak stabil, terutama terkait juga dengan kemampuan mahasiswa untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Ini pastinya kita sadari bersama adalah sebagai dampak COVID-19 yang insya Allah mulai reda dan sudah mengarah kepada kondisi endemik. Dan saya mendengar dari WHO juga sudah mulai memberikan lampu hijau pada Indonesia untuk menyatakan bahwa kita sudah masuk era endemik. Dan tadi saya membaca di running text juga Amerika juga sudah sudah bukan lagi masa pandemi COVID-19. Dan juga informasi dari Arab Saudi, jamaah yang umroh juga sudah bebas masker, bebas yang lain-lain. Jadi sepertinya sudah seperti sebelum COVID terjadi. Para wisudawan dan hadirin yang kami muliakan, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan berkat dan lindungannya, maka kita dapat menyelesaikan wisuda ke-77 Universitas Indraprasta PGRI. Kami sampaikan terima kasih pada rektor dan jajaran pimpinan Universitas Indraprasta PGRI yang telah bekerja keras dan bersungguh-sungguh menjadikan Unindra PGRI sebagai perguruan tinggi swasta yang mendapat kepercayaan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah mahasiswa yang sudah di atas 37.000. Artinya begitu besar amanah masyarakat terhadap Unindra dan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada Unindra dengan jumlah mahasiswa yang sebesar itu. Unindra telah menorehkan berbagai capaian prestasi di tingkat provinsi, nasional maupun internasional yang diraih berkat kerja keras rektor dan jajaran pimpinan, dosen, tenaga pendidik, serta mahasiswa dalam pembangunan pendidikan, sehingga pada masa yang akan datang diharapkan para alumnus Universitas Indraprasta
PGRI dapat menunjukkan kompetensi kinerjanya yang berkualitas. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, terutama para wisudawan dan wisudawati. Hari ini Selasa tanggal 20 September 2022 disaksikan oleh seluruh hadirin. Ada keluarga, ada orang tua, rektor, dosen, dan lain-lain, serta disaksikan pula oleh gedung yang mewah ini di pewayangan utama Taman Mini Indonesia Indah. Saudara-saudara wisudan dan wisudawati berubah status dalam nama Bapak dan Ibu, yaitu adanya embel-embel, adanya gelar akademik, ada yang sarjana pendidikan, ada yang mendapatkan sarjana teknik, sarjana komputer, sarjana seni, bahkan magister pendidikan. Ini merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan. Apakah itu pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan biaya, pengorbanan pikiran, dan seterusnya, serta lain-lainnya. Dan inilah keberhasilan Bapak dan Ibu yang sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ingin para wisudawan dengan mendapatkan gelar yang baru, diraihnya semoga menjadi manusia yang pintar dan cerdas. Nampaknya kerja keras, kepintaran, kecerdasan, dan kreatif harus dibarengi dengan karakter yang baik. Diharapkan lulusan Universitas Indraprasta tidak hanya memudahkan untuk mencari pekerjaan, tetapi ciptakan pekerjaan yang akan mencari Anda sekalian. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, PGRI Provinsi DKI Jakarta menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Profesor Sumaryoto, Rektor Universitas Indraprasta, pengasuh, pembina, para dekan, serta para dosen, seluruh sivitas akademika Universitas Indraprasta PGRI yang menghadirkan Universitas Indraprasta sebagai kampus swasta yang terbaik di negeri ini. Burung tekukur, burung pipit, mencolok di dada. Cakep. Tadi malam nggak bisa tidur, mau cepet-cepet wisuda. Betul? Ada yang nggak tidur tadi malam Pak Rektor, mau cepet-cepet wisuda. Satu lagi, Cakep. Oh, belum. 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 Lupa lagi. Burung Raja-Wali. Burung lagi nih, main burung pagi-pagi sana. Raja-Wali burung Garuda. Cakep. Burung pipit mencolok di dada. Balik lagi. Walaupun sudah diwisuda, jangan lupa kepada Unindra. Ungkapan rasa terima kasih.
maka tentunya hal ini akan berdampak kepada dunia pendidikan kita, di mana di dalam dunia pendidikan kita adalah yang menyiapkan bagaimana tenaga kerja itu nanti akan bersaing di lapangan pekerjaan itu sendiri. Sehingga jika kita cermati baik-baik bahwa kinerja itu adalah hasil kerja seseorang dalam melaksanakan kewajiban sesuai tuntutan peran, tugas, dan wewenangnya dalam menggunakan keahlian yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sinergi, tidak bisa lagi kita melakukan sebuah pekerjaan masing-masing, harus bekerja sama, harus membangun jejaring, sehingga kita betul-betul menghasilkan pekerjaan yang terbaik tentunya. Lalu kita coba pahami juga apa itu organisasi pembelajar. Tentunya organisasi pembelajar berbeda dengan sekolah ya. Jadi saya coba kutip dari Nikhil bahwa organisasi pembelajar itu adalah proses di mana organisasi menjadi sadar akan kualitas, pola-pola, dan akibat-akibatnya dari pengalaman sendiri, dan mengembangkan model mental untuk memahami pengalaman tersebut. Pertama, tentunya adalah kapasitas individu yang tadi sudah kita coba kembangkan. Lalu pola pikir kita. Pola pikir kita tidak boleh terkotak-kotak lagi. Kita sudah harus membangun pola pikir yang maju ke depan. Kemudian aspirasi bersama, bahwa sesuatu itu dilakukan secara bersama, bukan lagi kita mengacu kepada individu. Lalu belajar berkelanjutan. Nah ini tentunya nanti bagi adik-adik terutama yang S1 menjadi penting belajar berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensi diri tentunya. Kemudian transformasi organisasi. Transformasi organisasi, bagaimana sebuah organisasi itu menyikapi adanya sebuah perubahan-perubahan, sehingga kondisi-kondisi yang diharapkan untuk meningkatkan, mengembangkan organisasi itu betul-betul bisa dapat dicapai. Lalu daya saing hasil, tentunya jika kita terus mengembangkan learning organization di dalam sebuah unit kerja kita bisa berharap bahwa daya saing daripada hasil pekerjaan kita itu bisa kita harapkan untuk bersaing pada era revolusi industri era 5.0. Kemudian kalau kita cermati dengan perkembangan teknologi yang ada, kita bisa memilah dua model organisasi tradisional dan organisasi pembelajaran. Biasanya organisasi pembelajaran itu sifatnya adalah horizontal. Kenapa horizontal? Karena di dalamnya pertama mendorong pemberdayaan. Bagaimana caranya dalam sebuah organisasi itu terjadi suatu aktivitas untuk mendorong pemberdayaan potensi-potensi yang ada pada personal unit tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Rektor Universitas Indraprasta PGRI nomor 78/R/9/2022 tentang lulusan program pendidikan sarjana dan magister pada wisuda ke-77 sesi 1 semester genap tahun akademik 2021-2022. Rektor Universitas Indraprasta PGRI menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya,
memperhatikan, satu, dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, lulusan program pendidikan sarjana dan magister wisuda ke-77 sesi 1 semester genap tahun akademik 2021-2022. 1. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Program studi bimbingan dan konseling 24 lulusan. Program studi Pendidikan Ekonomi 82 lulusan. Program studi Pendidikan Sejarah 3 lulusan. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Program studi Pendidikan Matematika 27 lulusan. Program studi Pendidikan Biologi 4 lulusan. Program studi Pendidikan Fisika 5 lulusan. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Program studi Teknik Informatika 58 lulusan. Program studi Teknik Industri 12 lulusan. Program studi Arsitektur 15 lulusan. Fakultas Bahasa dan Seni. Program studi Pendidikan Bahasa Inggris 37 lulusan. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 32 lulusan. Program studi Desain Komunikasi Visual 26 lulusan. Fakultas Pasca Sarjana. Program studi Magister Pendidikan MIPA 16 lulusan. Program studi Magister Pendidikan IPS 17 lulusan. Program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia 11 lulusan. Program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris 6 lulusan. Total peserta wisuda sesi 1 sebanyak 375 lulusan. Kedua, mewisuda serta memberikan ijazah kepada para lulusan program sarjana dan magister Universitas Indraprasta PGRI. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal yudisium masing-masing wisudawan. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2022. Rektor Profesor Dr. Sumaryoto ditandatangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
MPD, Nining Suhaini MPD, Novitri Fadilah MPD, Oktaria Arni MPD, Ratna MPD. Yang telah dilantik disilakan duduk kembali. Kepada wisudawan program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, kami mohon berdiri. Kami panggilkan wisudawan program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Anastasia Ria Indra Prasta PGRI berjanji satu, akan mengabdikan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan umat manusia, peri kemanusiaan dan perdamaian dunia. Dua, akan mengabdikan kebajikan ilmu pengetahuan untuk keadilan dan kemakmuran bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tiga, akan tetap setia kepada pimpinan Akademi Universitas Indraprasta PGRI dan para wisudawan disilakan duduk kembali. Universitas Indraprasta serta para undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta para mahasiswa, wisudawan dan wisudawati yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga para orang tua perwakilan mahasiswa yang telah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir acara ini marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat agar munajat kita dikabul oleh Allah Jalla Jalaluhu. Amin. Untuk itu bagi yang beragama Islam, marilah sama-sama kita berdoa, dan bagi yang beragama Muslim dipersilahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Setelah sekian lama Engkau ingatkan kami dari segala dosa dan maksiat kami. Ya Rabbana, hari ini kami berbahagia bahwa Engkau telah memberikan nikmat senyum kembali kepada kami. Setelah lama kami diingatkan dengan musibah yang marak terjadi, yang bahkan membuat kami putus asa, yang bahkan membuat kami menderita, yang bahkan membuat kami sengsara. Tapi hari ini Engkau telah membuat kami menyaksikan bahwa kebesaran-Mu adalah kebesaran yang maha agung. Sehingga hari ini kami telah melihat senyum-senyum indah dari orang-orang yang pandai bersyukur. Jangan Engkau matikan kecuali mereka mati dalam keadaan husnul khotimah, dan jangan Engkau hidupkan mereka kecuali hidup dalam kebahagiaan, karena kami telah Engkau anugerahkan menjadi anak-anak yang soleh dan juga solehah, sehingga mereka sedang memandang kami, mereka tertawa memandang kami, sehingga keberadaan kami menjadi pelipur lara bagi mereka semua. Ya Rabbana, hadiahilah orang-orang yang berjasa kepada kami, baik kakak-kakak kami, orang tua kami, guru-guru kami, dosen-dosen kami, sehingga Engkau mau memberkahi mereka, menaikkan derajat mereka baik di dunia maupun di akhirat. Ya Rabbana, jangan jadikan kami sebagai pewaris amrut yang sombong, yang angkuh kepadamu, sehingga Engkau kirimkan nyamuk masuk ke dalam hidungnya, sehingga memberikan malapetaka baginya, sehingga dia meninggal dunia. Ya Rabbana, wariskan kami dengan warisan hikmah yang diberikan kepada Nabi mulia yang bernama Yusuf alaihi salam, yang Kau naikkan derajatnya meskipun pada saat kecilnya beliau ditemukan di dalam sebuah sumur. Oleh karenanya ya Rabbana, berikan ilmu hikmah kepada kami dan berkahilah kami dari ilmu yang telah kami dapatkan di Universitas Indraprasta ini, sehingga kami tumbuh menjadi generasi-generasi yang bermartabat, generasi yang berderajat, generasi yang memberikan manfaat bagi urusan dunia maupun urusan akhirat kami. Ya Rabbana, kami bersyukur pada hari ini Engkau hadiahi kami dengan sedikit kebebasan, sehingga mudah-mudahan Engkau tetap ingatkan kami atas tingkah laku kami, agar perbuatan kami, sehingga kami tercegah untuk berbuat maksiat, sehingga kami teringat untuk selalu berbuat taubat dan juga taat. Ya Rabbana, kabulkanlah doa kami dan bahagiakanlah kedua orang tua kami dan berkahilah guru-guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah doa yang telah kita panjatkan. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademik Universitas Indraprasta PGRI dalam rangka wisuda ke-77 sesi pertama secara resmi ditutup.